Oke, baik. Jadi di sini kita pada bagian part 2 ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sudut tikungan dan superelevasi. Nah, sebelum kita mengetahui itu, pertama-tama kita harus mengetahui titik koordinat dari setiap titik ini, dari titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Dengan cara kita ketik ID. Nah, di titik awal ini kita cari titik tengahnya. Nah, setelah keluar koordinatnya kita screenshot. Terus lakukan hal yang sama untuk titik tengahnya. ID. Kita screenshot. Dan terakhir di endpointnya atau titik akhirnya lakukan hal yang sama juga. ID. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari koordinatnya, kita selanjutnya membuka Excel. Nah, ini adalah titik-titik yang sudah kita screenshot tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai-nilai pada screenshotan tadi ke tabel Excel-nya. Contohnya di titik A ini, nilai X-nya itu adalah sekian, kita masukkan ke tabel Excel-nya. Begitu juga pada titik P11 ini dan B. Terus hal yang sama juga pada titik Y. Kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai perhitungan delta X dengan rumus seperti itu. Terus delta Y juga kita dapatkan. Nilai D juga kita dapatkan dengan rumus terlihat seperti ini. Nilai azimutnya juga kita dapatkan. Dan sudut tikungannya kita mendapatkan sebesar 25,799. Nah, terus jadi untuk pengklasifikasian kita itu berada di kuadran 2 karena nilai delta X dan delta Y kita adalah plus dan minus. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita akan ke menu AI horizontal. Nah, jadi di sini rencananya itu adalah sudah 60 km per jam untuk jalan 2/2 TT. Terus untuk Max-nya 8%. Terus ada Fmax adalah 0,17 sesuai dengan referensi ASTO. Nah, bisa kalian lihat di tabelnya. Untuk kecepatan 60 km per jam dengan nilai maksimumnya itu adalah 8%.
itu mendapatkan nilai F-nya itu adalah 0,17 F max-nya. Terus untuk perhitungan R min-nya juga kita mendapatkan 113,3858 itu berdasarkan rumus ini. Oke, jadi kita kembali ke AI horizontal ini. Setelah itu nilai sudut tikungan sudah kita dapatkan, yaitu 025,799 sesuai perhitungan tadi. Nah, terus nilai R 588. Terus ada ED tabel persen dalam persen ini 3,4. Terus untuk nilai LS1 didapatkan 19,83. Nah, itu sesuai dengan referensi ASTO. Terus ada juga nilai dari LS2 20. Juga ada pada referensi ASTO. Kalian bisa lihat sendiri di tabel. Terus ada LS3 juga sama dengan perhitungan ini. Di referensi ASTO juga ada. Terus ada LS4 dapatkan nilai sekian. LS max dengan perhitungan seperti ini juga didapatkan nilai demikian. Nah, adapun selanjutnya adalah LS design. Oke, jadi nilai LS desainnya itu adalah 115. Nah, sekarang kita cek LS. Jika LS desainnya ini adalah paling tinggi di antara LS 1, 2, 3, 4 ini, dan nilai LS design itu kurang dari nilai LS max, maka CLS-nya itu sudah oke. Dan di sini sudah tertulis oke. Terus lanjut ke LTR, didapatkan dari rumus ini didapatkan hasil demikian, yaitu 2 per ED tabelnya dipangkali LS desainnya, mendapatkan hasil LTR seperti berikut. Terus kita bisa cek juga LTR-nya dan didapatkan oke. Nah, terus ini merupakan dari sini yang sudah saya drag ini merupakan adalah komponen dari sudut tikungan. Terus di sini kita bisa ngecek nilai A didapatkan di ini. Dengan rumus ini dapatkan nilai demikian. Terus kita bisa cek dan mendapatkan hasil oke. Terus dari D-nya ini kita juga bisa cek hasilnya juga oke. Nah, terus setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari perhitungan ini, kita akan bawa perhitungan ini ke Civil 3D. Oke, jadi di sini kita akan membuat tikungan. Nah, sebelum kita membuat tikungan, kita harus memilih trase yang sudah kita buat terlebih dahulu. Kita klik trasenya, terus kita pilih Geometry Editor. Nah, pada menu ini kita pilih Free Spiral, Curve Spiral. Nah, ini kita klik dari titik start dan titik N-nya juga. Terus less than 180. Kita masukkan radius sesuai pada Excel yang sudah kita hitung tadi adalah 588. Kita enter.
Nah, terus setelah ini kita masukkan nilai LS desainnya, itu adalah 115. Kita buat 115. Kita klik enter. Nah, eh, setelah muncul tampilan seperti ini merupakan sudut tikungan yang telah kita rencanakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat super elevasi. Kita klik dulu, terus kita pilih super elevation, terus calculate, terus kita next. Nah, pada bagian normal lane ini kita rubah menjadi 3,5. Terus kita next. Terus ini kita ubah ke 6%. Terus ini juga pada shoulder slope treatment ini kita default slope, terus pada high side-nya juga default slope. Lalu next, terus finish. Terus untuk nilai run out-nya kita masukkan sesuai perhitungan pada Excel. Pada nilai run out kita masukkan nilai LTR. Yaitu sebesar 67,647. Pada run off kita masukkan nilai LS design yaitu sebesar 115. Lalu di sini juga sama 115. Terus run out-nya adalah 67,647. Kita cek kalau sudah sesuai semua kita bisa close. Selanjutnya kita akan menampilkan super elevation view dengan cara kita klik super elevation, kita create super elevation view, pastikan alignmentnya terase 1 yang kita pilih.
Terus pada bagian ini kita hanya centang left outside line sama right outside line. Lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa klik di daerah kosong bebas. Nah, ini merupakan super elevation view dari trase yang sudah kita rencanakan. Sekian dari penjelasan part 2.